Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak buruk, tidak buruk. Jika menilai dari penampilannya, Chu Feng ini benar-benar bisa dianggap sebagai bakat luar biasa. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak hanya dia tetap tenang ketika menghadapi kematian, bahkan keberaniannya tampak berasal dari kedalaman tulangnya. Dia benar-benar berhasil membuat sekelompok bawahan biasa, itu menjadi percaya diri di bawah kepemimpinannya. Semua ini pasti karena Chu Feng. Seperti kata pepatah, kualitas prajurit tergantung pada kualitas jenderal mereka. Jika Chu Feng ini adalah seorang jenderal, dia pasti akan menjadi jenderal dengan kualitas terbaik, ucap tetua aneh. Setelah dia melihat Chu Feng, tetua dari Departemen Perbaikan Senjata mulai mengangguk dan memuji dia tanpa henti. Melihat ini, tetua Wei hanya mendengus dingin. Setelah mendengus, dia pun berkata, "Orang tua yang aneh, bukankah kamu bertaruh bahwa Chu Feng akan kalah? Bagaimana mungkin kamu bisa mulai memujinya?" Tanya tetua Wei. Orang tua, kamu jangan salah mengartikan kebenaran. Aku tidak mengatakan bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Aku hanya berkata bahwa dia pasti akan kalah, itu jika dia tidak menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya. Namun jika dia menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya, kamu harus ingat bahwa aku bertaruh bahwa ia akan menang. Melihat penampilan percaya diri pada Chu Feng ini, dia pasti menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, ucap tetua dari Departemen Perbaikan Senjata menjelaskan. Tetua Wei mendengus dengan dingin sekali lagi, dan berhenti berdebat dengan tetua Departemen Perbaikan Senjata. Dengan pikirannya, kursi pembentukan spiritual emas yang menyilaukan muncul di bawahnya, yang kemudian dia duduk di sana. Meskipun kedua tetua manajemen ini sangat menghargai Chu Feng dan sangat memikirkannya, tapi bagi para tetua dan murid lainnya, itu sangatlah berbeda. Karena bagi mereka, yang mereka lihat hanyalah kultivasi Chu Feng dari peringkat 2 Martial King, dan hampir tidak ada di antara mereka yang berpikir bahwa Chu Feng mungkin sedang menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, bagi mereka Chu Feng pasti akan kalah. Pada saat ini, orang banyak sedang berdiskusi dengan semangat. Meskipun ada berbagai macam percakapan, tapi sebagian besar dari mereka jatuh di sepanjang garis meremehkan Chu Feng. Mereka mengatakan bahwa dia terlalu sombong, dan tidak tahu diri dalam menampilkan sedikit keterampilannya di hadapan seorang ahli, serta bagaimana dia akan kehilangan segalanya pada hari ini. Tepat pada saat ini, tetua Xie melangkah maju dan berbicara dengan keras. "Chu Feng, Lei Yao, kalian berdua sepakat untuk pertempuran hidup dan mati 3 hari yang lalu. Apakah perjanjian ini masih berlaku hari ini?" Tanya tetua Xie. "Siap," jawab Chu Feng dan Lei Yao. "Lalu, tanda tangani perjanjian hidup dan mati ini. Pertempuran hari ini, apakah kamu hidup atau mati akan bergantung pada dirimu sendiri," ucap tetua Xie sambil melambaikan tangannya, dan 2 sinar cahaya terbang keluar dari lengan bajunya, lalu mendarat di depan Chu Feng dan Lei Yao masing-masing. Mereka adalah 2 formasi spiritual. Selama seseorang meletakkan telapak tangan seseorang pada formasi itu, maka itu akan sama dengan menandatangani perjanjian hidup dan mati. Tanpa ragu-ragu, Lei Yao meletakkan telapak tangannya ke formasi spiritual di hadapannya, dan meninggalkan jejak telapak tangannya di atasnya. "Chu Feng, aku harus memberitahu kamu bahwa sebaiknya kamu tidak menandatangani perjanjian hidup dan mati ini. Karena jika tidak, hidup kecil kamu tidak akan menjadi milik kamu lagi. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi milik aku. Pada saat itu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon pengampunan dan memanggil aku leluhur kamu, aku masih tidak akan membiarkan kamu pergi, karena kamu telah membawa semua ini pada diri kamu sendiri," ucap Lei Yao. Setelah menandatangani perjanjian hidup dan mati, Lei Yao menoleh ke arah Chu Feng dan berbicara dengannya dengan cara mengejek. Suaranya juga sangat keras. Selanjutnya, nadanya mengandung ejekan dan hinaan.
Dia berusaha memprovokasi Chu Feng agar menandatangani perjanjian hidup dan mati, dan itu adalah provokasi yang sepenuhnya dan sangat jelas. Namun, provokasi semacam itu justru menyebabkan banyak orang mulai tertawa. Bahkan beberapa tetua tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa dengan ejekan. Hahaha, menghadapi adegan seperti itu, Chu Feng hanya tertawa ringan. Setelah itu, dia kemudian berkata, "Aku tahu bahwa mayoritas orang yang datang ke sini hari ini, kalian datang hanya untuk menertawakan aku. Kalian semua berpikir kalau aku terlalu sombong dan bodoh, dan juga bahwa aku telah membawa kehancuranku sendiri. Itu termasuk kamu, Lei Yao. Kamu juga berpikir begitu bukan?" uval Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengarahkan jarinya ke Lei Yao. Dengan senyum di wajahnya dan tatapan seperti kilat, dia dengan dingin berkata, "Lei Yao, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu akan dapat mengalahkan aku? Apakah kamu benar-benar dapat memastikan bahwa aku, Chu Feng, yang telah menantang kamu sehingga aku bisa membuang hidup aku sendiri? Jika aku Chu Feng benar-benar sebodoh itu, maka aku tidak akan menutup jalan keluar dari wilayah Laut Selatan ke Tanah Suci Bela Diri, dan aku juga tidak akan bisa berdiri di sini di hadapan kalian semua," ucap Chu Feng. "Apa, Chu Feng ini bukan seseorang dari Tanah Suci Martialism? Dia dari tempat sampah wilayah Laut Selatan itu," seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang langsung terkejut. Jika faktanya bahwa Chu Feng adalah seorang murid dari hutan Qianwood Selatan saja sudah sangat mengejutkan semua orang, maka dia yang datang dari daerah Laut Selatan adalah sesuatu yang tidak bisa tidak mereka kagumi. Itu karena, bagi orang-orang di Tanah Suci Martialism, orang-orang dari wilayah Laut Selatan, wilayah Laut Timur, wilayah Laut Barat, dan wilayah Laut Utara, semuanya adalah sampah tanpa bakat untuk kultivasi bela diri. Bahkan ada orang yang merasa bahwa orang-orang dari 4 wilayah laut tersebut, mereka semua tidak boleh dianggap sebagai manusia, karena itu akan menurunkan standar apa artinya menjadi manusia jika mereka dianggap sebagai manusia. Namun untuk Chu Feng ini, terlepas dari apapun dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah jenius. Bagi Chu Feng untuk memberitahu mereka semua bahwa dia datang dari wilayah Laut Selatan pada saat seperti itu, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengejutkan mereka semua, dan menciptakan kekacauan besar di pikiran mereka. Saat dia melihat kerumunan yang memutar lidah dan memiliki mata yang terbuka lebih lebar daripada sapi, Chu Feng tertawa dingin dan berkata, "Kalian semua telah memandang rendah orang lain, dan menganggap orang yang lebih lemah dari dirimu sebagai sampah. Namun, kalian hanya mampu menindas mereka yang lebih lemah dari diri kalian sendiri. Hanya karena ada sesuatu yang mustahil untuk kalian semua capai, apakah itu berarti bahwa orang lain tidak dapat mencapai hal seperti itu? Tanpa berpikir, kalian secara otomatis merasa bahwa orang-orang yang mencoba melakukan hal-hal seperti itu sangatlah bodoh, tolol, dan idiot. Namun hari ini, aku akan memberikan kepada kalian semua kalimat sebagai hadiah. Hanya karena kalian tidak dapat mencapai sesuatu, itu tidak selalu berarti bahwa orang lain juga tidak bisa. Saat ini, aku akan membiarkan kalian semua tahu siapa yang benar-benar bodoh," ucap Chu Feng. Bas-bas. Tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan menekan telapak tangannya ke arah formasi spiritual perjanjian. Setelah Chu Feng meninggalkan sidik jarinya pada formasi perjanjian tersebut, kedua formasi perjanjian itu kembali ke tetua Xie, dan berubah menjadi kontrak perjanjian tunggal. Perjanjian hidup dan mati yang sudah selesai, karen sekarang perjanjian Iru Surah ditandatangani oleh Chu Feng dan Lei Yao. Wush! Setelah Chu Feng menandatangani perjanjian hidup dan mati, tubuhnya melompat maju, dan ia tiba di depan ruang tertentu di mana tidak ada seorang pun berada di dalamnya. Ini adalah tempat yang kerumunan sengaja dibiarkan kosong, sehingga Chu Feng dan Lei Yao bisa saling bertarung. "Ayo Lei Yao, izinkan kami dengan cepat menyelesaikan pertempuran ini di antara kami, sehingga orang banyak dapat mengetahuinya.
apakah aku atau kamu yang bodoh untuk menandatangani perjanjian hidup dan mati ini, kata Chu Feng sambil menunjuk Lei Yao. Cih, kamu benar-benar sombong dan tak tahu diri. Kamu dapat mencapai apa yang orang lain tidak bisa, itu sangat tidak mungkin bagi peringkat 2 Martial King seperti kamu menjadi pasangan yang cocok untukku. Apakah kamu menyiratkan bahwa kamu bisa? Chu Feng, kamu harus ingat ini. Bukan aku Lei Yao, yang bersikeras ingin membunuhmu. Benar-benar ada jalan menuju surga yang kamu tolak, dan tidak ada jalan masuk ke neraka. Namun, kamu masih tetap bersikeras untuk masuk ke dalam neraka, ucap Lei Yao. Diprovokasi oleh Chu Feng di depan banyak orang, Lei Yao benar-benar tidak dapat menahan diri lagu. Dia pun mulai menyerang. Kedua tinjunya saling bertabrakan karena keduanya ditembakkan dengan eksplosif. Segera, kekuatan bela diri melonjak seperti gelombang. Di tengah langit, itu berubah menjadi binatang buas raksasa yang sengit. Binatang raksasa itu tingginya 100 meter, dengan lebar 1000 meter, dan binatang itu menyerupai gunung. Dengan suara gemuruh seperti guntur yang menggelinding, ia mengandung energi yang cukup untuk menghancurkan seluruh barisan gunung, bahkan hingga mengeringkan seluruh samudera. Ini bukanlah serangan biasa, melainkan keterampilan bela diri. Meskipun serangan Lei Yao tidak dilakukan dengan kekuatan penuh, tapi itu sudah jelas bukan serangan biasa juga. Dia berencana untuk menyelesaikan pertempuran dengan satu serangan, dan ingin mengubah Chu Feng menjadi abu secara langsung. Sebenarnya bukan hanya dia saja, bahkan banyak orang lain yang hadir berpikir bahwa serangan ini sudah cukup untuk mengubah Chu Feng menjadi debu. Namun, sejumlah kecil orang berhasil memperhatikan senyum di sudut mulut Chu Feng. Mengaum, bang! Tiba-tiba saja, suara keterampilan bela diri terdengar bersamaan dengan ledakan yang mengguncang langit. Pada saat yang sama, tubuh raksasa binatang buas yang dibentuk oleh keterampilan bela diri itu terbelah menjadi beberapa bagian, lalu berubah menjadi riak energi yang ganas dan beringas. Ledakan riak itu mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah. Jika bukan karena pembentukan formasi spiritual pelindung yang telah ditempatkan di wilayah tersebut oleh para tetua yang berhasil memblokir ledakan dari riak, itu pasti akan ada banyak korban jika riak itu telah mencapai kerumunan. Ketika mereka melihat riak energi yang mendatangkan malapetaka ini, selain sebagian kecil tetua dan murid dan mayoritas dari mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga merasa kasihan. Karena bagi mereka, ledakan riak energi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa melawan Martial Kings peringkat 6 biasa, apalagi dengan peringkat 2 Martial King. Karena kemungkinannya, Chu Feng sudah meninggal tanpa mayat dan jatuh dalam pertempuran. Meskipun pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang telah diantisipasi banyak orang, tapi mereka merasa itu benar-benar membosankan. Karena mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan, namun hasilnya akan berakhir dalam sekejap. Namun tepat ketika sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng telah kehilangan nyawanya karena ledakan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari riak energi yang melonjak tanpa ampun. Lei Yao, sebagai Martial King peringkat 6, apakah ini sudah menjadi batas kemampuanmu? Ucap Chu Feng. Dia, seru kerumunan. Mendengar suara itu, mata banyak orang yang hadir segera bersinar, dan ekspresi mereka membuat perubahan besar. Itu karena, suara itu justru suara Chu Feng. Mungkinkah Chu Feng tidak mati? Seru Lei Yao. Dan, boom! Tepat ketika semua orang mulai meragukan bahwa Chu Feng mungkin masih hidup, riak energi yang bergelombang mulai mendidih dari dalam. Kemudian, sebuah terowongan masuk yang tampak seperti pintu masuk neraka, itu benar-benar terbuka dari dalamnya. Pada saat itu, ada sosok yang perlahan-lahan berjalan keluar dari terowongan itu. Dan itu adalah Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh guntur. Tidak hanya dia mengenakan armor guntur, tapi ada juga sepasang sayap petir besar di punggungnya. Dia saat ini sangat mendominasi, dan memiliki penampilan yang sangat mengancam. Namun yang paling penting adalah, pada saat ini, aura Chu Feng benar-benar berbeda.
Dia yang sekarang bukan lagi peringkat 2 Martial King. Dan itu sebaliknya, dia sekarang peringkat 4 Martial King. Dari kedalaman riak energi itu, Chu Feng mulai berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan mantap. Dia saat ini benar-benar tidak tampak seperti manusia sama sekali. Dan sebaliknya, dia sekarang muncul seperti dewa kematian yang menyambar. Bahkan riak energi pun menarik diri dari kehadirannya, dan tidak berani mendekatinya karena ketakutan. Oh surga, ini Chu Feng. Apa yang dia lakukan? Seru kerumunan. Setelah melihat Chu Feng saat ini, ekspresi hampir semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah mereka tetua ataupun murid, mereka semua memiliki ekspresi kaget. Itu karena, apa yang telah diperkuat Chu Feng bukan hanya kultivasinya saja, bahkan sensasi yang dia berikan juga telah diperkuat. Itu lebih dari sekadar tampilan kekuatan pertarungannya, dan itu lebih merupakan manifestasi dari kekuatan pertarungannya yang luar biasa. Paling tidak, dalam hal auranya, Chu Feng saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Lei Yao. Namun sebaliknya, dia bahkan telah melampauinya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ketika mengabaikan kultivasi mereka, kekuatan pertempuran Chu Feng sudah sangat melampaui Lei Yao. Ini adalah kekuatan pertempuran yang benar-benar menantang surga. Petir itu sangat kuat. Seharusnya dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebagai gantinya, dia pasti menggunakan semacam metode khusus. Apa ini sebenarnya? Apakah itu keterampilan rahasia tertinggi, ataukah teknik misterius terlarang? Mengapa aku tidak bisa membedakannya? Seru kedua tetua manajemen. Pada saat ini, bahkan dua tetua manajemen yang berada di ketinggian tidak dapat tetap tenang. Tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata saja bahkan mulai mengerutkan kening dalam, dan menunjukkan ekspresi gelisah ketika dia merenungkannya. Itu karena, apa yang dia pertaruhkan adalah bahwa Chu Feng akan menang jika dia menyembunyikan kultivasi bela diri yang sebenarnya. Namun sekarang, meskipun Chu Feng telah menyembunyikan sesuatu, tapi itu pasti bukan kultivasinya. Sebagai gantinya, dia menyembunyikan metode untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan kata lain, kultivasi sejati Chu Feng masih dari peringkat 2 Martial King. Hanya saja, dia telah menggunakan metode yang sangat kuat untuk secara drastis meningkatkan kultivasinya. Dalam hal ini, jika Chu Feng memenangkan pertarungan ini, maka dia akan kehilangan taruhannya, dan kesempatan untuk mendapatkan Chu Feng. Apalagi dengan situasi sekarang, di mana kekuatan pertempuran Chu Feng telah meningkat pesat. Dia yang sekarang telah menunjukkan penampilan yang tak tertandingi, dan sangat mungkin bahwa dia akan mampu mengalahkan Lei Yao. Jadi, bagaimana mungkin tetua manajemen ini dari Departemen Perbaikan Senjata bisa tetap tenang? Hehehe, orang tua yang aneh, sepertinya kamu salah perhitungan kali ini. Apa yang disembunyikan Chu Feng bukanlah kultivasinya, melainkan metode untuk meningkatkan kultivasinya, ucap tetua Wei. Namun, akan selalu ada seseorang yang senang ketika orang lain kecewa. Pada saat ini, tetua Wei adalah pihak yang senang. Hehehe, itu tidak pasti. Akan sangat sulit bagi Martial King peringkat 4 untuk melawan Martial King peringkat 6. Jika Chu Feng ini kalah, maka itu akan tetap menjadi kemenangan aku, kata tetua dari Departemen Perbaikan Senjata. Weh, Chu Feng kalah? Bukankah itu setara dengan Chu Feng yang sekarat? Orang tua aneh, kamu boleh menyumpahinya separah ini. Kamu benar-benar ingin Chu Feng aku mati hanya karena kamu kehilangan taruhan, kata tetua Wei. Chu Feng sekarat? Karena ada aku di sini, siapa yang berani membunuh Chu Feng? Tetua Departemen Perbaikan Senjata mendengus dingin dan berkata. Aura mendominasi yang sangat padat juga muncul di matanya. Meskipun dia tidak menyatakan niatnya dengan jelas, tapi makna di balik kata-katanya itu sudah sangat jelas. Mendengar kata-kata itu, tetua Wei tersenyum ringan. Dengan begitu, dia tidak repot-repot berdebat dengan tetua Departemen Perbaikan Senjata lagi. Sebagai gantinya, ia melemparkan pandangan antisipasinya ke bawah ke arah Chu Feng. Jadi kamu menyembunyikan kekuatanmu. Namun, apa yang bisa kamu ubah?
Apakah kamu benar-benar percaya bahwa peringkat 4 Martial King akan mampu melawan aku? Aku akan membuatmu sadar sekarang, bahwa perbedaan di antara kita masih sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Lei Yao tiba-tiba menggeram dan berteriak. Gagal membunuh Chu Feng dengan serangan sebelumnya, itu sudah membuatnya menjadi sangat marah. Dia membalikkan telapak tangannya, dan kemudian melemparkan serangan lain ke arah Chu Feng. Bang! Serangan kali ini tidak hanya menusuk telinga, tapi itu juga menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya bergetar. Kekuatan bela dirinya yang ganas itu, ini berubah menjadi kapak besar yang menutupi langit. Tidak hanya kapak sebesar 1000 meter dan mempesona dengan cahaya keemasan, kapak itu bahkan memiliki kekuatan 30.000 kati, dan itu tampaknya mampu memisahkan langit dan bumi. Meskipun ini adalah keterampilan bela diri, tapi itu bukan keterampilan bela diri yang biasa. Kali ini, Lei Yao benar-benar menjadi marah. Apa yang dia gunakan saat ini adalah keterampilan bela diri tabu. Ini adalah keterampilan bela diri yang terkenal dari biara Orion kami, Tabu Mortal Heaven Splitting Axe. Melihat pemandangan ini, mata banyak murid dari biara Orion mulai bersinar saat berseru takjub. Bahkan dari mata mereka, itu muncul kekaguman dan kebanggaan. Bagi yang lain, mungkin mereka tidak tahu banyak tentang keterampilan bela diri tabu ini. Namun karena mereka adalah murid dari biara Orion, mereka tahu persis keterampilan tabu marsial ini dengan sangat baik. Ini adalah keterampilan marsial tabu, yang dikatakan sebanding dengan keterampilan marsial tabu Earthen ketika dikuasai. Selain itu, marsial tabu itu pasti tidak sebanding dengan keahlian bela diri tabu mortal biasa. Adapun kesulitan dalam menguasai keterampilan bela diri tabu ini juga sangat tinggi, sehingga murid-murid biasa tidak akan mampu menggenggamnya. Namun, sudah jelas bahwa Lei Yao ini tidak hanya menangkapnya, ia bahkan telah menguasainya dengan sempurna, dan itulah yang membuatnya mengikuti keinginan hatinya. Lei Yao, aku tidak pernah menyangka kamu akan tetap sombong dan sebodoh ini, itu ketika segalanya telah mencapai tahap ini. Tampaknya sudah saatnya membuat kamu melihat kebenaran, dan memahami kekuatan kamu sendiri, ucap Chu Feng. Saat dia melihat kapak yang sangat besar yang berisikan kekuatan ilahi yang melonjak, dan kemudian kapak tersebut menerjang ke arahnya, senyum di wajah Chu Feng tidak hanya gagal menghilang, tapi bahkan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, Chu Feng merentangkan tangannya lebar-lebar. Dengan kilat berkelip di matanya, energi yang sangat kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Bang! Akhirnya Chu Feng mengepalkan tangannya, dan menembak dengan keras. Dalam sekejap, suara yang tampak seperti ledakan 10.000 baut kilat muncul di langit. Pada saat yang sama, sebuah meteor berapi muncul, dan meteor itu mulai turun ke arah Lei Yao. Itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal, seru kerumunan. Ketika mereka melihat meteor berapi besar yang melonjak menuju Lei Yao, itu banyak orang yang menjadi terdiam. Itu karena mereka bisa mengatakan bahwa, keterampilan tabu bela diri yang digunakan Chu Feng juga bukan keterampilan bela diri tabu mortal. Jika skill marsial tabu Mortal Heaven Splitting Axe yang Lei Yao gunakan bisa dibandingkan dengan skill marsial bumi tabu, maka meteor berapi besar ini pasti sebanding dengan skill marsial tabu Earthen juga. Kamu ingin bertarung langsung denganku. Dalam hal ini, kamu pasti akan kalah. Di antara keterampilan bela diri tabu mortal, ini adalah kapa membelah surga aku yang tak terkalahkan, ucap Lei Yao. Sementara yang lain terengah-engah karena terkejut, Lei Yao hanya tertawa jijik. Tidak hanya dia tidak memiliki tingkat kehati-hatian baru terhadap Chu Feng, dia malah memberikan semua untuk mengendalikan kapak yang sangat besar itu, dan meretasnya ke arah meteor api Chu Feng. Dia ingin menunjukkan kepada orang banyak secara tepat, keterampilan bela diri tabu mortal siapakah yang lebih kuat. Namun, tidak akan pernah dia membayangkan bahwa, pada saat ketika dia berencana untuk ditampilkan kepada orang banyak yang lebih kuat melalui keterampilan bela diri tabu mereka, Chu Feng mengepalkan telapak tangannya yang lain menjadi kepalan tangan, dan tiba-tiba saja menembakkan itu juga. Setelah itu Chu Feng mulai menggerakkan kedua tinjunya,
dan mengirimkan serangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang hasilnya dapat menutupi langit. Pada saat ini, jangankan untuk para kerumunan, bahkan Lei Yao sendiri yang sebelumnya dipenuhi dengan keyakinan dan menatap Chu Feng dengan jijik, seketika saja membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Bang 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 bang. Mengikuti setiap serangan tinju tunggal dari Chu Feng, itu datang juga meteor yang berapi-api. Pada saat ini, meteor api yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Mereka turun dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau keagungan, Chu Feng berkali-kali jauh lebih kuat daripada Lei Yao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.